Jauh dari keramaian pusat kota Yogyakarta, tersimpan kearifan budaya yang masih terjaga hingga saat ini, yaitu gerobak sapi. Gerobak sapi merupakan transportasi tradisional yang digerakkan oleh tenaga sapi dan diarahkan oleh supir yang dikenal dengan istilah bajingan. Gerobak sapi merupakan salah satu alat transportasi yang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum mobil dan sepeda motor menjadi populer di masyarakat kita. Gerobak sapi atau biasa disebut juga cikar di daerah lain memiliki sejarah panjang di Indonesia. Dahulu gerobak sapi bukanlah kendaraan biasa, harganya setara dengan truk ataupun mobil pada zaman ini, dan menjadikannya kendaraan eksklusif yang hanya digunakan oleh kalangan tinggi masyarakat pada zaman dahulu. Gerobak sapi sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda dengan nama option car. Di daerah istimewa Jakarta, pengemudi gerobak sapi memiliki sebutan yang unik, yaitu bajingan. Tim kami telah berhasil menemui salah satu bajingan yang masih aktif di daerah Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya semenjak tahun 86 itu udah mulai mengendarai gerobak sapi. Ya dulu kan orang kampung itu kalau pagi itu biasanya suruh sebelum sekolah itu suruh bantu orang tua sebagai ngasih makan sapi, ada yang ngasih makan kambing, ada yang ngasih makan ayam. Tapi kebetulan kalau tempat saya itu orang tua saya juga melihara sapi, jadi kalau pagi biasa bikin sapi keluar masuk kandang, bersihin kandang sebelum berangkat sekolah. Kalau enggak nanti mandiin sapi, sekalian kita juga mandi di kali, pulang langsung ganti baju berangkat sekolah. Nek dulu itu perbedaannya itu pertama itu masalah hasil dari gerobak sapi ya. Yang pertama itu kalau dulu itu semua angkutan kan belum seperti sekarang, jadi masih menggunakan gerobak sapi sama kereta kuda, itu andong namanya. Tapi kebanyakan untuk ngangkut barang-barang itu yang bagus gerobak sapi. Masalahnya gerobak sapi kan lebar, besar, ada yang kapasitas genteng itu ada yang 2000 genteng muat. Nah itu yang gerobaknya gede. Kalau kuda kan enggak, cuma kecil kereta itu. Kalau sekarang kan kita musuhnya kan sama kendaraan bermotor, jadi dari hasil misalnya kita ngangkut sama hasil sekarang ya beda. Tapi alhamdulillah untuk yang sekarang kita profesinya beralih ke wisata-wisata, jadi kita nggak ngangkuti hasil-hasil bumi atau barang-barang, kita ngangkutnya malah orang-orang berwisata ke ini, bisa desa wisata, kadang tempat-tempat wisata yang lain. Nah itu hasilnya malah ya alhamdulillah lumayan juga sekarang. Kita juga untuk gerobak nyiapin bisa bikin sendiri, bisa udah turun temurun ya apa adanya, kita pelan-pelan itu barang kelihatan, jadi kita bisa menurun lah jiplak yang sudah ada. Misalnya oh ini rusak, ini udah. Kalau persiapan sapi ya kita mulai dari dini, jadi nanti umur sekitar sapeh kan 5 bulan 6 bulan kita sapeh. Setelah kita sapeh nanti biar mandiri makan, nggak pakai susu induknya kan, udah pakai komboran sama rumput. Setelah itu nanti sekitar umur ya 1 tahun kurang dikit, nanti kita kita keluh hidungnya itu. Setelah kita keluh, kita belajar untuk jalan. Nah gitu nanti kan bisa tahu, misalnya kita pekak kanan kiri dia tahu itu. Nanti sampai umur sekitar 1,5 sampai 2 tahun baru kita masukin ke gerobak ini untuk belajar narik gerobak. Ya lama lah prosesnya untuk itu. Ya kan dari 8 bulan sampai sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu baru bisa masuk. Kalau untuk kriteria sapinya itu tergantung selera. Itu ada yang suka betina, ada yang suka jantan. Tapi untuk kekuatannya itu hampir sama. Cuma kita marmnya itu jantan. Misalnya jantan kenapa? Kalau betina kan nanti kalau posisi bunting kan dia kasihan kalau pusing tua untuk ngangkuti apa-apa, itu kasihan. Jadi kita mintanya untuk jantan ya, buat nyangkut kayak gitu. Tenang gitu di jalan, tenang kayak.
Kalau kita senang itu nggak ada rasa capek, juga nggak ada rasa gimana, nggak ada. Ya cuma kita itu kalau kesannya kalau orang gerobak itu misalnya ya jauh dari anak-anak sama istri. Kita misalnya ngantar barang dari sini kadang sampai Purworejo, kadang sampai Bantul kan sehari semalam barang gitu kan. Kalau musim ya kita kalau kesannya misalnya kalau orang gerobak itu ya yang pertama itu kalau misalnya sapi itu harus benar-benar yang sudah fit betul. Kalau betul nanti kalau mogok di jalan kita juga udah pusing juga mikirnya kan kayak gitu. Pernah juga pengalaman ada sampai tengah jalan sapinya nggak kuat. Kita juga bingung tahu dulu. Nah sekarang ada kendaraan kita bisa bawa langsung kita telepon tidak ada. Kalau zaman dulu mau telepon siapa nggak ada kan waktu itu kayak gitu. Nek kita itu bikin gerobak sapi yang penting itu kayu juga penting. Utama masanya apa itu kan termasuk kalau seperti motor kan apa tulang seperti kita tulangnya itu kan pokok rangkanya itu harus kayu yang bagus. Kalau yang bagus sekarang itu yang dari dulu bagus kayu jati itu memang mahal itu sekarang yo sampai 25 juta sampai 30 juta juga. Ini kayu jati kan ada kelas-kelasnya, ada yang nomor 1 nomor 2 nah gitu. Kalau cuma kayu biasa ya bisa tapi daya ketahanannya kurang. Seperti ini kan udah lama ini gerobak ini semenjak simbah saya dulu kan sampai sekarang masih ya alhamdulillah masih bagus bisa dipakai. Nek bambu kan paling ya 5 tahun tetap ganti nek bambu. Tapi nek kayu masih apalagi kalau dikasih apa garasi lebih awet lagi masukin garasi. Nah, kalau keseharian saya itu ya, pertama pokoknya kita bertani sama beternak. Kalau musimnya bertani ya kita cocok tanam ya kita bajak sawah ya kita nanam padi jagung ya kacang tanah ya macam-macam lah tergantung musimnya. Kalau musim hujan ya kita jelas padi. Kalau gini kan udah perbatasan kemarau tuh ini nah kita juga kacang ada jagung kayak gitu. Seiring berjalannya waktu dan modernisasi, esensi gerobak sapi sebagai alat transportasi utama semakin jarang terdengar. Meskipun demikian, di beberapa daerah, gerobak sapi tetap dijaga keberadaannya sebagai bagian dari warisan budaya masa lalu. Bahkan ada yang menggunakan gerobak sapi sebagai fasilitas wisata atau dalam acara tertentu untuk mengenang masa lalu yang bersejarah ini. Selain itu, tim kami juga mewawancarai beberapa bajingan yang kami jumpai pada festival gerobak sapi yang diselenggarakan di Bantul, Yogyakarta. Terus saya sendiri dari asli Bantul. Saya ini penerus generasi ketiga dari simbah saya. Saya termasuk generasi ketiga. Terutama di Jogja itu gerobak sapi kayak begini itu adanya di Jogja. Terus itu dulu kan adanya buat membawa itu hasil pertanian ke kota, ke Pasar Beringharjo itu di era tahun sekitar 60-an. 40 sampai 60 itu kakek saya udah dagang arang di Jogja, Pasar Beringharjo itu. Terus lambat tahun kemarin 80-an itu hampir punah. Terus dalam ngersake bahwa ikon Jogja itu ada gerobak sapi itu kepunyaan Yogyakarta. Makanya di tahun sekitar 2007 itu mulai digalakkan lagi gerobak sapi, yaitu terutama di Bantul, Sleman, Kulon Progo cuma berapa yang banyak itu Bantul sama Sleman. Terus ya itu transportasinya ya kita sekarang jalan-jalan pada rame, yaitu sekarang ya harus hati-hati banyak. Ya kalau dulu di era tahun 50-an itu dari Jogja sampai Mogiri sapi bisa pulang sendiri, nggak usah ini kita tinggal tidur aja di belakang pasti pulang sampai rumah. Kalau sekarang banyak kendaraan kita harus serba hati-hati. Terus ya kebanyakan warga sekarang juga kalau yang
lahiran sekarang kalau nggak kenal itu namanya cuma pedatif itu aja. Kalau nggak, nama aslinya kan gerobak, yang ditarik sapi itu gerobak. Untuk numpak gerobak itu per gerobak itu 75.000, tapi paling banyak naiki 5 orang, 1 orang boleh, yang paling banyak 5 orang. Untuk kedepannya ya itu supaya besok untuk wisata, untuk gerobak itu lebih makmur dan lebih untuk dikenal oleh masyarakat. Nah, artinya bajingan itu bagusin jiwa mengenali pangeran. Nah itu untuk masyarakat sekarang, untuk era berubah yang nggak kenal artinya bajingan banyak sekali. Tapi untuk pengenalan bajingan itu artinya banyak, itu tak di apa ya, untuk Pak Sri Sultan untuk nama itu. Jadi selalu ingat kepada orang yang berkuasa itu. Ya itu kalau bajingan itu kan sebutan sopir gerobak yang dapat diartikan bagus sing jiwa angen-angen ing pangeran. Jadi hatinya selalu pada yang kuasa. Itu kalau bajingan sopir gerobak itu dari dulu sampai sekarang itu modelnya sama. Daya apa jalannya atau gimana tetap sabar, tetap paling enggak 1 jam itu baru 5 km ya. Jadi untuk kalau dikaitkan dengan era modern ini enggak masuk, sebabnya gerobak itu jalannya cuma pelan-pelan, tapi termasuk nguri-uri kabudayaan. Ya sebagian mungkin kalau yang orang-orang dulu masih tahu kalau itu gerobak, itu bajingannya yang untuk apa. Kalau anak-anak yang sekarang, mungkin anak-anak yang kecil itu kalau dikasih tahu oleh orang tuanya, bapaknya itu buatnya nggak tahu apa itu kok ditarik sapi, namanya nggak tahu, sopirnya namanya apa nggak tahu. Makanya untuk era sekarang memang gerobak itu digalakkan, khususnya di Kabupaten Bantul harus ada gerobak, karena sewaktu zaman perang dulu gerobak itu juga bermasalah, mempunyai andil yang besar pada zaman perang. Harapan saya untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi, syukur-syukur memberi support baik itu pengetahuan maupun sumber dananya. Sebabnya kalau gerobak itu sebagian besar kan pemiliknya orang-orang tani. Jadi mohon dengan sangat dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan dari gerobak sapi. Di tengah kebahagiaan ini, Festival Gerobak Sapi bukan hanya sebuah acara, tetapi bukti bahwa tradisi dan modernisasi bisa berjalan beriringan. Demikianlah ulasan kami tentang sejarah dan filosofi gerobak sapi. Semoga informasi ini dapat terus mengingatkan kita akan pentingnya mengenang dan melestarikan transportasi tradisional seperti gerobak sapi. Semangat dalam berternak dan bertani. Matur nuwun, terima kasih. Salam bajingan.